cahaya di ujung gang sempit. Selamat malam, para pemirsa. Di dunia ini, ada banyak kisah yang tampak biasa di permukaan, namun jika kita selami lebih dalam, kita akan menemukan cerita yang tak bisa didengar tanpa meneteskan air mata. Ini adalah kisah tentang seorang kakak perempuan yang selama 8 tahun tulus merawat adiknya yang menderita lumpuh otak, layaknya merawat seorang bayi. Ia percaya pengorbanan sunyinya akan membawa kedamaian kecil, namun takdir justru mengirimkan badai dahsyat ke dalam hidupnya. Suatu hari, tanpa alasan yang jelas, perutnya mulai membesar. Puncaknya, ia harus dilarikan ke unit gawat darurat di tengah malam buta. Apa yang ia dengar dari dokter setelahnya adalah sebuah kenyataan pahit yang membekukan seluruh keluarganya di tempat, bahkan sampai membuat polisi harus turun tangan. Apa yang sesungguhnya terjadi di balik pintu rumah keluarga yang tampak tenang ini? Inilah kisah yang memilukan, namun syarat dengan kehangatan cinta kemanusiaan. Nama saya Mita, usia saya tahun ini 35 tahun. Hidup saya seolah tak terpisahkan dari sebuah rumah tua bertingkat 1 di ujung sebuah gang sempit. Di sanalah hari-hari saya dimulai, selalu diawali dengan suara erangan lirih adik saya, Banyu, di waktu subuh. Banyu 5 tahun lebih muda dari saya. Sejak lahir, ia didiagnosis menderita lumpuh otak atau cerebral palsy. Penyakit itu membuatnya tak bisa berjalan, bahkan berdiri sendiri. Seluruh aktivitasnya bergantung pada bantuan orang lain, dan selama bertahun-tahun, tangan yang membantunya itu adalah tangan saya. Ayah saya, Pak Hartono, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Seumur hidupnya ia hanya tahu bertani, sebelum akhirnya merantau ke kota dan bekerja sebagai kuli bangunan. Kerasnya kehidupan terukir jelas di guratan keriputnya yang dalam. Ibu saya dulu berjualan di pasar tradisional, namun fisiknya memang lemah sejak dulu. Ditambah dengan guncangan saat Banyu lahir, ia perlahan menjadi pribadi yang pendiam, hidup bagai bayangan di dalam rumah kami yang kecil. Sejak saya masih sekolah, sudah menjadi rutinitas bagi saya untuk berlari ke kamar Banyu sepulang sekolah. Saya akan mengganti pakaiannya, menyeka tubuhnya, dan menyuapinya bubur sesendok demi sesendok. Saat teman-teman saya berdandan dengan pakaian cantik, saya memilih pakaian sederhana yang memudahkan saya untuk membersihkan kotoran adik saya dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Terkadang teman-teman saya menatap dengan pandangan iba dan tak mengerti. Mita, kenapa kamu mau menanggung semua beban ini sendirian? Kamu kan masih punya orang tua? Saya hanya tersenyum. Saya tahu, ayah dan ibu sudah terlalu cepat menua karena mencemaskan Banyu. Aku kakaknya. Kalau bukan aku, siapa lagi? Jawab saya. 8 tahun berlalu, dan Banyu masih terbaring di tempat yang sama. Tubuhnya kurus kering, namun wajahnya, secara ajaib, selalu terlihat jernih. Kadang, saat saya menceritakan hal-hal lucu, ia akan tertawa lebar seperti orang bodoh. Satu senyuman darinya terasa mampu meleburkan semua lelah di dalam diri saya. Namun, hidup bukan hanya tentang beban merawat. Sebagai seorang perempuan, tentu saya juga ingin dicintai, ingin memiliki kehidupan saya sendiri. Ketika teman-teman saya berceloteh tentang suami dan anak-anak mereka, diam-diam saya hanya bisa menangis di bantal. Ada beberapa pria yang mencoba mendekati saya, namun mereka perlahan mundur setelah tahu bahwa hidup saya selamanya akan terikat dengan seorang adik yang lumpuh otak. Mereka tak berkata apa-apa, tapi tatapan mata mereka sudah cukup menjelaskan segalanya. Tak ada yang mau ikut memikul beban seberat ini bersama saya. 5 tahun lalu, ayah didiagnosis menderita penyakit jantung dan kesehatannya menurun drastis. Ibu juga semakin sering sakit-sakitan. Akhirnya, tugas merawat Banyu nyaris sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Saya tidur larut malam dan bangun di waktu subuh. Dengan satu tangan saya mengurus masak, cuci, dan memandikan Banyu. Dengan tangan yang lain, saya melakukan berbagai pekerjaan kasar apapun untuk membantu ekonomi keluarga. Kata istirahat atau hiburan sudah lama hilang dari kamus hidup saya. Namun, sekitar setahun yang lalu, perubahan aneh mulai terjadi pada tubuh saya. Perut saya perlahan mulai membesar. Awalnya saya pikir hanya masalah pencernaan, tapi seiring berjalannya waktu, perut ini semakin buncit. Saya tak bisa menceritakan ini kepada siapapun, hanya bisa memendamnya sendiri. Bagaimana saya harus menjelaskannya? Saya tidak pernah punya pacar. Tidak pernah merasakan cinta yang utuh,
Tapi mengapa tubuh saya berubah seperti ini? Tak terhitung malam-malam yang saya lalui dengan menangis dalam diam, memeluk perut saya sambil berbaring di samping banyu. Saya tak berani mengatakannya kepada ayah atau ibu. Saya takut dengan tatapan curiga mereka, takut dengan bisik-bisik tetangga yang gemar menjadikan aib orang lain sebagai bahan pembicaraan. Orang-orang hanya mengenal saya sebagai kakak yang baik hati dan tulus merawat adiknya. Tapi siapa yang tahu bahwa di dalam rumah ini ada rahasia kelam yang bahkan tak sanggup saya ucapkan? Seringkali, di tengah malam saat semua orang terlelap, saya terbangun dengan kaget, tak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Rasanya seperti ada seseorang yang menyentuh tubuh saya, namun saat saya membuka mata, yang ada di samping saya hanyalah banyu dengan tatapan kosongnya. Awalnya saya mengira itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi perut yang terus membesar ini membuat saya ngeri. Pikiran untuk pergi ke rumah sakit membuat jantung saya berdebar kencang. Tapi langkah saya selalu terhenti. Jika saya benar-benar hamil, siapa yang akan percaya pada kesucian saya? Siapa yang akan percaya seorang gadis tanpa suami atau pacar bisa hamil? Ibu beberapa kali melihat perut saya dan mendecakkan lidah. "Kamu agak gemukan ya? Akhir-akhir ini." Saya hanya bisa memaksakan senyum dan mengangguk, mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi saya tahu, hanya masalah waktu sebelum kebenaran ini terungkap. Dan saya sangat takut hari itu tiba. Malam itu pun datang. Saat saya sedang menjaga banyu yang tertidur, tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa, seperti ditusuk pisau, menyerang perut bagian bawah saya. Saya jatuh ke lantai, memegangi perut. Banyu hanya menatap saya sambil mengeluarkan suara-suara tak berarti. Dengan sisa tenaga, saya merangkak ke pintu dan memanggil ibu. Ibu melihat saya dan langsung panik, membangunkan ayah. Ayah segera berlari keluar, memanggil tetangga untuk meminta bantuan membawa saya ke rumah sakit. Di bawah cahaya lampu yang remang-remang, dengan bantuan tetangga, saya dinaikkan ke sebuah mobil bak tua dan dilarikan ke rumah sakit daerah terdekat. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Seluruh tubuh saya basah oleh keringat dingin. Perut saya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Dalam ketakutan, saya terus mengulang pertanyaan yang sama di kepala. Kenapa ini terjadi padaku? Apa salahku hingga harus menanggung penderitaan ini? Setibanya di rumah sakit, seorang dokter melihat perut saya dan matanya terbelalak. Seorang perawat bergegas memanggil yang lain. Samar-samar saya mendengar dokter berteriak, "Cepat siapkan ruang gawat darurat." Saya gemetar hebat. Dalam kesadaran yang mulai memudar, yang ada di pikiran saya hanyalah banyu dan kedua orang tua saya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sebelum saya sempat memahami apa yang terjadi, saya merasa beberapa dokter menatap saya dengan pandangan ngeri. Beberapa dari mereka saling berbisik sambil menggelengkan kepala. Saat itulah saya sadar, ada sesuatu yang sangat salah. Seorang dokter muda berbisik kepada rekannya, tapi suaranya terdengar jelas di telinga saya. Situasinya aneh. "Kita harus segera lapor polisi." Jantung saya serasa berhenti berdetak. Dunia di depan saya menjadi gelap, keringat dingin mengalir di pelipis. Saya tak tahu apakah saya sedang terjaga atau bermimpi, rasa takut menjalari setiap pembuluh darah saya. Mendengar 3 kata lapor pada polisi, jantung saya seolah benar-benar berhenti. Saya terbaring di brankar dengan mata terbuka, tapi seluruh indera saya seakan mati. Saya ingin berteriak, bertanya pada dokter apa yang terjadi, tapi yang keluar dari tenggorokan saya yang kering hanyalah erangan lemah. "Kenapa panggil polisi? Apa yang terjadi padaku? Aku tidak bersalah." Ibu mengikuti di belakang sambil menangis, memegang tangan saya. "Mita, sadarlah, nak. Ibu di sini." Ayah hanya berdiri terpaku di koridor. Wajahnya yang pucat pasi dan matanya yang penuh kecemasan adalah pemandangan yang belum pernah saya lihat seumur hidup. Bagi ayah yang tegar sepanjang hidupnya, momen ini pasti seperti belati yang menancap di jantungnya. Ia tidak berkata apa-apa, tapi tangannya yang mencengkeram kusen pintu bergetar, seolah menahan diri agar tidak roboh. Tim medis mendorong saya ke ruang gawat darurat. Cahaya lampu yang menyilaukan dan bau desinfektan yang tajam membuat kepala saya pusing. Seorang dokter perempuan mendekati saya dan berkata dengan nada tegas, "Tenang, kami akan melakukan pemeriksaan. Tapi ada kejanggalan dalam kondisi Anda yang harus kami perjelas. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan?" Saya hanya bisa menggelengkan kepala sambil terus menangis. Saya ingin berteriak bahwa saya tidak bersalah,
bahwa saya hanya seorang kakak biasa yang merawat adiknya yang sakit, tapi semua kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Segera setelah itu, pemeriksaan USG dimulai. Di layar monitor, tampak samar-samar bentuk sesuatu yang bergerak. Jantung saya seakan berhenti. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Apa aku benar-benar hamil? Saat pikiran itu melintas, rasa takut yang tak terkendali menjalari seluruh tubuh saya. Air mata mengalir tanpa henti. Dokter mengerutkan kening, menatap hasil USG dengan saksama, lalu berdiskusi pelan dengan rekannya. Tak lama kemudian, dokter yang paling senior mendekati saya dengan wajah tegang. "Saudari Mita, Anda sedang hamil 7 bulan. Janinnya sudah cukup besar, dan ada tanda-tanda kelahiran prematur, situasinya sangat kritis. Tapi alasan kami harus melapor polisi adalah karena Anda belum menikah, dan menurut keluarga Anda juga tidak punya kekasih. Lalu, dari mana datangnya anak ini?" Pertanyaan itu seperti pukulan palu di kepala saya. Tenggorokan saya tercekat, tak bisa menjawab sepatah kata pun. Benar, tak pernah ada laki-laki dalam hidup saya. Merawat adik dan membantu orang tua adalah seluruh hidup saya. Tapi, bagaimana saya bisa menjelaskan ini? Saya menatap kedua tangan saya yang kapalan. Saya teringat malam-malam yang kabur itu, saat saya terbangun karena sentuhan aneh namun selalu saya abaikan. Jantung saya terasa seperti diremas, dan rasa malu yang tak terhingga menyelimuti seluruh tubuh saya. Di luar, ibu sudah hampir pingsan. Ia memegang ujung jas dokter dan berkata terbata-bata, "Tidak mungkin. Dok, anak saya anak yang sangat baik dan polos. Dia tidak pernah." "Dokter, apa tidak ada kesalahan?" Ayah membeku di tempatnya. Matanya kosong menatap kejauhan, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak sanggup. Ayah tahu lebih baik dari siapapun bahwa saya adalah anak perempuan yang jalurnya hanya dari rumah ke tempat kerja serabutan, tidak pernah pergi jauh. Bagaimana ia harus menerima kenyataan bahwa putrinya hamil 7 bulan? Di tengah kebingungan itu, polisi tiba. 2 orang berseragam masuk, membuat udara yang sudah berat terasa semakin menyesakan. Seorang polisi mengeluarkan buku catatan dan bertanya, "Saudari Mita, siapa ayah dari anak ini? Jujur saja. Semakin lama, akan semakin merugikan Anda." Saya hanya bisa menggeleng. Tenggorokan saya tercekat, keringat dingin mengalir di pelipis. Ibu saya meraung. "Anak saya tidak tahu apa-apa. Tolong percaya padanya. Sejak kecil dia hanya merawat adiknya yang sakit di rumah. Dia tidak punya pacar, tidak pernah pergi jauh." Suara ibu tenggelam dalam isak tangis. Namun, polisi tidak mengubah tatapan curiga mereka. Salah satu dari mereka merendahkan suaranya dan berkata, "Kami mencurigai ini adalah kasus kekerasan seksual. Ibu ini harus dilindungi." Tapi pada saat yang sama, beliau harus mengatakan yang sebenarnya untuk kepentingan penyelidikan. Anak yang berusia 7 bulan dalam kandungan tidak mungkin muncul hanya dari angan-angan. Mendengar itu, jantung saya seakan berhenti. Kasus kekerasan seksual. Siapa yang bisa menyakiti saya di dalam rumah itu? Tetangga? Kenalan? Atau? Sebuah hipotesis mengerikan melintas di benak saya, membuat sekujur tubuh saya merinding. Jangan-jangan, seseorang di dalam keluarga kami sendiri yang melakukan kejahatan keji ini? Saya tidak ingin memikirkannya lebih jauh. Saat saya tenggelam dalam kebingungan, rasa sakit yang luar biasa kembali menyerang. Saya berteriak sambil memegangi perut, air mata saya tumpah ruah. Para dokter berteriak panik, "Cepat bawa ke ruang bersalin." Saya dibawa entah kemana dengan tergesa-gesa. Suara roda berangkar, tangisan ibu, dan napas berat ayah bercampur menjadi musik mimpi buruk. Di atas ranjang persalinan, saya merasakan sakit yang seolah merobek-robek tubuh saya. Di tengah rasa sakit dan putus asa, air mata bercampur dengan keringat. Dalam kesadaran yang kabur, wajah Banyu muncul di benak saya. Wajah polos adik saya yang menderita lumpuh otak, seolah menatap saya dengan tatapan memohon. Saya terisak dan berteriak, "Banyu, maafkan kakak." Akhirnya, tangisan kencang sesosok makhluk kecil menggema. Jantung saya mencelos. Rasa takut dan sakit datang bersamaan. Bayi itu berada di tangan perawat, terbungkus handuk putih.
Para dokter saling bertukar pandang dengan canggung. Salah satu dari mereka bergumam pelan, bayinya mirip sekali. Sebelum saya sempat mendengar jelas, pandangan saya menjadi gelap. Dalam kesadaran yang memudar, saya hanya bisa merasakan satu hal dengan pasti. Hidup saya kini telah memasuki persimpangan yang tak pernah saya bayangkan. Dan ini semua barulah permulaan. Saat tangisan bayi itu menggema di ruang bersalin yang dingin, tubuh saya jatuh ke dalam kondisi tak sadarkan diri. Semua di sekitar saya kabur, hanya bisikan-bisikan cemas yang terdengar di telinga saya. Perawat membawa bayi itu keluar, dan para dokter dengan cepat memeriksa kondisi saya. Dari percakapan singkat mereka, saya bisa merasakan kecurigaan yang kental. Tak lama kemudian, saya membuka mata. Cahaya lampu neon di langit-langit menyilaukan mata saya. Di samping saya, ibu duduk, memegang tangan saya erat dengan matanya yang bengkak. Melihat saya sadar, ibu langsung menangis. "Mita, nak, kenapa kamu harus mengalami hal sekeji ini, putriku?" Saya hanya bisa menelan air mata yang naik ke tenggorokan. Saya tahu betapa sakitnya perasaan ibu, tapi rasa sakit saya berkali-kali lipat lebih besar. Putri yang telah berbakti selama bertahun-tahun kini menanggung aib yang bahkan tak bisa ia jelaskan sendiri. Pak Hartono, ayah saya, berdiri diam di sudut ruangan, di matanya yang dalam, tercampur amarah dan kekhawatiran. Laki-laki kuat yang seumur hidupnya bertanggung jawab atas keluarga itu harus menyaksikan putrinya melahirkan seorang anak dalam situasi yang begitu memilukan. Di luar pintu, polisi masih menunggu. Saya tahu betapa hancurnya perasaan ayah. Ia ingin percaya pada kesucian saya, tapi bagaimana ia harus menghadapi kenyataan pahit ini? Seorang dokter masuk dengan ekspresi serius. "Saudari Mita, bayinya stabil, tapi saya akan bertanya sekali lagi. Apakah Anda benar-benar tidak tahu siapa ayah dari anak ini?" Saya menangis histeris sambil menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa." Dokter itu menatap saya dengan campuran rasa iba dan ragu, lalu mengangguk kecil ke arah polisi yang menunggu di luar. Dua orang polisi mendekat, salah satu membuka buku catatannya. "Saudari Mita, sebaiknya Anda mengatakan yang sebenarnya sekarang. Kehamilan 7 bulan tidak terjadi begitu saja. Ini jelas menunjukkan adanya indikasi kekerasan seksual. Apakah ada orang yang Anda curigai? Apakah Anda pernah dipaksa oleh seseorang?" Tenggorokan saya tercekat, jantung saya serasa diremas. Ingatan-ingatan yang kabur itu kembali datang seperti gelombang. Saat-saat saya terbangun di tengah malam karena sentuhan aneh yang selalu saya anggap sebagai efek kelelahan. Saya gemetar hebat. Saya ingin bicara, tapi mulut saya terkunci. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, siapa yang akan percaya? Seorang kakak yang selama 8 tahun merawat adiknya yang lumpuh otak, hamil tanpa ia sadari di dalam rumahnya sendiri? Ibu berteriak panik. "Tidak mungkin. Anak saya tidak pernah keluar rumah." Semua tetangga tahu itu. Kalaupun ada yang berbuat jahat padanya, itu pasti hanya... Ibu berhenti bicara. Ia menatap saya dengan mata terbelalak, seolah baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Wajah ayah menjadi pucat pasi, tatapannya seketika menjadi gelap. Saya tahu. Mereka berdua sedang memikirkan Banyu. Saya bangkit dan berteriak, "Bukan. Bukan Banyu. Adik saya tidak tahu apa-apa, dia anak yang polos." "Jangan menuduhnya sembarangan." Teriakan saya menggema di ruangan itu, membuat semua orang membeku sesaat. Saya gemetar sambil menangis. Saya sadar, penyangkalan saya barusan justru memperkuat kecurigaan semua orang. Tapi, saya lebih baik menanggung segalanya daripada membiarkan adik saya yang sakit menanggung aib kotor ini. Polisi tetap tenang. "Saudari Mita, tenanglah. Kami akan menyelidiki ini sampai tuntas. Tapi jika insiden ini terjadi di dalam rumah, Anda harus bekerja sama untuk mengungkap kebenarannya. Bahkan keluarga pun tidak punya hak untuk menyakiti Anda." Saya menggigit bibir hingga berdarah. Hati saya sudah seperti benang kusut. Mungkinkah kebenaran yang kejam itu perlahan mulai terungkap? Selama saya di rumah sakit, gosip menyebar cepat ke seluruh kampung. Orang-orang berbisik-bisik, ada yang bersimpati, tapi banyak juga yang dengan jahatnya menuduh saya diam-diam menjalin hubungan terlarang, dan kini sedang mencari alasan. Nama Mita, yang tadinya menjadi simbol kakak yang berbakti, dalam sekejap tercemar oleh skandal.
Saya terbaring di ranjang rumah sakit, hati saya hancur mendengar bisik-bisik dari luar. Saya tidak takut dihina. Saya hanya takut hal ini akan membuat Banyu menjadi bahan ejekan, menjadi beban baru bagi adik saya yang harus menanggung tatapan sinis masyarakat. Pada malam ketiga setelah melahirkan, saya tak bisa tidur. Saya menatap boks bayi di samping saya. Bayi itu tertidur pulas. Wajahnya yang kemerahan, bibirnya yang mungil, ada sesuatu yang anehnya sangat familiar. Saya menatapnya lama, lalu menangis. Saya tidak tahu harus mencintai atau membenci anak ini. Ia adalah darah daging saya, tapi pada saat yang sama, ia adalah perwujudan mimpi buruk yang menjerumuskan hidup saya ke jurang. Di tengah isak tangis, saya berbisik, "Nak, ibu bahkan tidak tahu harus memanggilmu apa, atau siapa ayahmu. Tapi, ibu benar-benar minta maaf." Saat itu, pintu kamar terbuka. Ayah masuk, langkahnya berat, tatapannya redup. Ia duduk diam di samping ranjang, menatap saya lama. Setelah hening yang panjang, ia akhirnya berkata dengan suara rendah, "Mita, kamu harus jujur pada ayah. Kalau ini karena paksaan, ayah akan memperjuangkan keadilan untukmu. Tapi kalau ada sesuatu di rumah kita yang tak bisa diucapkan, kamu juga harus mengakuinya. Kita tidak bisa membiarkan semuanya seperti ini." Kata-kata ayah membuat hati saya pedih. Saya menutupi wajah dan terisak. "Ayah, Mita tidak tahu. Mita benar-benar tidak tahu apa-apa. Hanya saja, sering ada perasaan aneh. Tapi setiap Mita buka mata, yang ada di samping hanya Banyu. Jadi Mita pikir itu cuma mimpi." Mendengar ucapan yang keluar dari mulut saya, ayah dan ibu membeku di tempat. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan, hanya suara detik jam yang terdengar. Ayah mengatupkan rahangnya, kedua matanya memerah, ibu jatuh terduduk di lantai sambil meraung. "Ya Tuhan, jangan-jangan." Tak ada yang sanggup melanjutkan kalimat itu, tapi semua orang tahu, kebenaran yang mengerikan itu perlahan mulai menampakkan wujudnya. Polisi mulai melakukan tes DNA untuk mencari ayah dari bayi tersebut. Dengan hati yang gemetar, saya berdoa semoga hasilnya tidak seperti yang saya takutkan. Tapi jauh di dalam lubuk hati, ada ketakutan bahwa mimpi-mimpi kabur itu mungkin bukanlah sekadar mimpi. Malam itu, saya memeluk bayi saya sambil menangis tanpa henti. Kemana hidup saya akan mengalir sekarang? Jika kebenaran mengerikan itu terungkap, sanggupkah keluarga kami menahan cemoohan dunia? Saya mencium kening bayi saya dengan lembut dan berjanji, walaupun seluruh dunia membelakangimu, ibu akan melindungimu dengan cara apapun. Setelah keluar dari rumah sakit, hidup saya menjadi mimpi buruk tanpa jalan keluar. Gosip tentang saya menyebar dari kampung kecil kami ke pasar, bahkan sampai ke telinga kerabat jauh, orang-orang mengarang berbagai macam cerita. Tatapan iba, tatapan penasaran, dan tatapan hina menghujani saya dan keluarga. Ketika ibu pergi ke warung untuk membeli sayur, seseorang akan berbisik di telinganya, "Lihat itu, anak perempuannya, pura-pura merawat adiknya, ternyata kelakuannya begitu. Pulang-pulang perutnya sudah buncit." Ibu akan pulang dengan kepala tertunduk, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Udara di dalam rumah terasa begitu berat, seolah bisa membuat siapapun sesak napas. Ayah semakin jarang bicara, hanya terus-menerus merokok dengan napas yang berat. Ibu setiap malam duduk termenung di dekat jendela, hanya bisa menghela napas seolah mencari jawaban di kehampaan. Dan setiap kali saya melihat Banyu, adik saya yang polos, seluruh tubuh saya gemetar. Banyu masih tidak tahu apa-apa, masih tersenyum bodoh saat melihat saya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh kampung mencurigainya sebagai orang yang menanamkan benih kehidupan di dalam perut saya. Melihatnya, hati saya terasa sakit, pedih, dan hancur berkeping-keping. Polisi beberapa kali datang ke rumah untuk meminta keterangan. Mereka gigih, tapi mata mereka selalu penuh curiga. Suatu kali, seorang detektif muda berkata perlahan kepada saya, "Saudari Mita, kami sedang menunggu hasil tes DNA. Tapi Anda harus mempersiapkan hati, jika kecurigaan kami terbukti, ini bukan sekadar kasus kekerasan seksual biasa, tapi masalah etika dan hukum yang sangat serius." Mendengar itu, saya hampir saja roboh. Saya tidak ingin membayangkan hari itu datang. Akhirnya, surat pemberitahuan bahwa hasil tes DNA akan segera keluar pun tiba.
Malam itu, saya memeluk anak saya yang masih kecil dan menangis semalaman. Bayi itu tertidur pulas. Tangannya yang mungil menggenggam jari saya erat. Dengan suara serak, saya berbisik, "Nak, jika suatu saat dunia menyebutmu sebagai dosa, ingatlah bahwa bagi ibu, kamu akan selalu menjadi sebuah keajaiban. Apapun yang terjadi, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu." Keesokan paginya, polisi datang. Mereka duduk di ruang tamu kami yang sempit dan meletakkan sebuah amplop di depan orang tua saya. Salah satu dari mereka membuka suara. Hasil tes DNA sudah keluar. Dan sayangnya, apa yang kami khawatirkan terbukti benar. Anak ini memiliki hubungan biologis dengan Tuan Banyu. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar telinga saya. Ibu menjerit dan jatuh ke lantai, memegangi kepalanya dan bergumam, "Tidak, tidak mungkin, ya Tuhan, anakku." Ayah membeku di tempat, wajahnya pucat pasi. Rokok yang dipegangnya jatuh ke lantai. Saya memeluk bayi saya erat-erat, seluruh tubuh saya gemetar hebat, tenggorokan saya tercekat. Saya sudah menduganya, tapi saat kebenaran ada di depan mata, saya tak sanggup menanggungnya. Polisi itu berkata dengan nada serius, "Kami perlu menyelidiki lebih dalam, tapi kemungkinan besar insiden malang ini terjadi saat saudari Mita tidur bersama Tuan Banyu untuk merawatnya. Kami butuh kerjasama keluarga untuk konfirmasi lebih lanjut." Saya meraung, "Bukan, Banyu tidak salah. Dia tidak tahu apa-apa. Adik saya tidak mungkin melakukan itu." Tapi semakin saya menangis, semakin kencang bisik-bisik yang terdengar dari luar pintu. Para tetangga sudah berkumpul seperti semut, menunjuk-nunjuk dan berbicara. Mata mereka penuh dengan kengerian dan penghinaan. Seorang tetangga tua berbisik, "Tuh kan, apa kataku? Tidak mungkin perutnya buncit sendiri." Kata-kata itu menjadi ratusan jarum yang menusuk jantung saya. Malam itu, setelah polisi pergi, rumah kami diliputi keheningan yang menakutkan. Ibu menangis hingga lemas dan terbaring di tempat tidur, hanya memanggil-manggil nama saya dalam penderitaannya. Ayah duduk di teras dengan tatapan kosong, asap rokok terus mengepul di sekelilingnya. Dan saya, sambil memeluk bayi saya, merasakan sakit yang seolah meremukkan jantung. Banyu masih duduk di sudut, sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi, hanya menepuk-nepuk tangannya seperti anak kecil. Melihat adik saya seperti itu membuat hati saya pedih dan iba, tapi pada saat yang sama, saya tak bisa menyingkirkan rasa jijik yang merayap di dalam hati. Keesokan harinya, gosip menyebar tak terkendali. Beberapa orang bahkan mengarang cerita jahat bahwa saya selama ini berpura-pura berbakti untuk menutupi hubungan inses. Saya merasa sesak napas. Saya tahu, apapun kebenarannya, di mata dunia, citra saya akan selamanya menjadi noda yang tak terhapuskan. Seminggu kemudian, polisi secara resmi membuka berkas kasus. Karena Banyu tidak memiliki kemampuan kognitif untuk mengendalikan tindakannya, harus ditentukan apakah ada unsur kejahatan pidana. Jika tidak, maka ini bukanlah kesalahan Banyu, tapi tak ada yang bisa menjelaskan penderitaan yang saya tanggung. Orang tua saya dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat mereka pulang, mata ibu bengkak karena menangis, dan ayah benar-benar diam membisu. Saya tahu, mulai sekarang, kehidupan saya dan keluarga tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak bisa lagi pergi ke pasar, tidak bisa lagi mengangkat kepala dan menatap siapapun. Setiap hari saya hanya meringkuk di dalam rumah, memeluk anak saya, menenangkan Banyu, dan hidup dalam konflik batin yang tak berkesudahan. Beberapa kali saya berpikir untuk mati. Saya ingin mengakhiri semua ini, membebaskan diri saya dan keluarga. Tapi setiap kali itu terjadi, saya akan menatap mata anak saya, mata yang jernih seperti embun pagi itu membuat saya tak sanggup melepaskan segalanya. Ya, bagaimanapun juga, anak ini darah dagingku. Kalau aku mati, siapa yang akan melindunginya? Di tengah hari-hari yang menyakitkan itu, satu-satunya hal yang menopang saya adalah cinta untuk Banyu. Saya tahu adik saya tidak bersalah. Ia hanyalah korban takdir, terperangkap dalam tubuh yang tak sempurna dan jiwa yang polos. Ia tidak tahu apa itu dosa, apa itu aib. Sayalah yang harus menanggung semua itu untuknya, melindunginya dari kutukan dunia. Meskipun seluruh dunia membelakangi kami, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti adikku. Malam itu, saya duduk di samping boks bayi,
menatap Banyu yang tertidur bersandar di kursi. Cahaya bulan dari jendela menyinari wajahnya yang polos, membuat hati saya pedih. Saya berbisik, "Banyu, maafkan kakak. Kakak tidak tahu harus berbuat apa, tapi kakak tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekeras apapun hidup menghantam kita, kakak akan selalu menjadi kakakmu." Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi saya merasa badai ini baru saja dimulai, dan saya harus bersiap menghadapi segalanya, demi menjaga kepingan terakhir yang tersisa dari keluarga kami. Sejak hari polisi secara resmi mengumumkan hasil tes DNA, rumah kami seolah terbelah dua. Di satu sisi ada kebenaran kejam yang tak terbantahkan. Di sisi lain ada penderitaan, aib, dan rasa iba terhadap adik saya yang polos. Saya hidup seperti orang yang berjalan dalam tidur. Sepanjang hari saya menggendong anak saya dan merawat Banyu, tapi pikiran saya selalu kusut seperti benang ruwet. Polisi memulai penyelidikan yang lebih detail. Mereka menanyakan banyak hal, sudah berapa lama saya tidur bersama Banyu, apakah ada orang lain yang sering datang ke rumah, apakah saat saya merasa ada yang aneh pada tubuh saya Banyu benar-benar ada di samping saya. Dengan suara serak, saya menjawab satu persatu. Untuk beberapa pertanyaan, saya bahkan meragukan ingatan saya sendiri. Yang saya ingat hanyalah perut saya membesar selama berbulan-bulan tanpa saya sadari bahwa saya hamil. Suatu sore, setelah polisi pergi, ibu memeluk saya dan menangis. "Mita, kamu putri ibu. Ibu percaya kamu tidak bersalah. Ibu tahu kamu adalah korban. Tapi kenapa Tuhan memberikan cobaan seberat ini pada keluarga kita?" Saya menggenggam tangan ibu yang kurus. Hati saya seperti disayat-sayat. Saya tidak menyalahkan ibu, tapi saya tahu ibu juga terbelah di antara dua penderitaan. Di satu sisi, rasa kasihan padaku, di sisi lain, rasa iba pada Banyu. Bagaimanapun juga, Banyu juga anak yang ia lahirkan, darah dagingnya, ayah berbeda. Ia semakin pendiam, tatapannya semakin berat, dan keriputnya semakin dalam. Suatu kali saat makan, ia tiba-tiba bangkit dan membanting sendoknya ke meja sambil berteriak, "Ya Tuhan, kenapa rumah ini jadi begini? Muka apa yang harus kutunjukkan pada orang-orang?" Ibu terkejut dan menangis. Dan saya, sambil menggendong anak saya, hanya bisa gemetar tanpa berkata apa-apa. Hanya Banyu yang duduk di sudut, sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi, hanya tertawa bodoh sambil menepuk-nepuk lututnya. Pemandangan itu menusuk jantung saya. Kerabat yang mendengar kabar itu pun datang. Ada yang mencela, ada yang bersimpati, dan ada yang berkata terus terang, "Mita harusnya dikirim ke tempat lain. Kalau di sini terus, seluruh keluarga bisa malu. Dan Banyu, anak seperti itu sebaiknya dikirim ke panti. Di sana ada yang merawat, di rumah hanya bikin malu." Mendengar itu, wajah saya pucat pasi. Saya memeluk anak saya lebih erat dan berdiri dengan rasa takut dan marah. Sambil menangis saya berkata, "Tidak, walaupun seluruh dunia membelakangi kami, saya tidak akan meninggalkan Banyu. Adik saya tidak bersalah. Orang yang harus menanggung semua aib kotor ini adalah saya. Kenapa kalian menyuruh adik saya pergi?" Kerabat terdiam sejenak, tapi kemudian hanya menggelengkan kepala dan pergi dengan helaan napas berat. Hari demi hari, penyelidikan polisi terus berlanjut. Mereka menjelaskan bahwa secara hukum, Banyu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban seperti penjahat biasa karena ia tidak memiliki kemampuan kognitif. Tapi justru hal itulah yang membuat kasus ini semakin buntu. Situasi di mana tak ada yang bisa dihukum, tapi kebenaran juga tak bisa dihapus. Mendengar itu, hati saya hancur. Apakah itu artinya saya harus menanggung segalanya untuk adik saya? Di malam-malam tanpa tidur, saya menatap anak saya yang tertidur pulas, dan Banyu yang tidur seperti anak kecil dengan lengan saya sebagai bantal. Dan saya bertanya pada diri sendiri, "Wahai takdir, kenapa kau mengikatku dalam lingkaran tanpa jalan keluar ini?" Saya juga pernah bermimpi memiliki keluarga kecil, memiliki suami yang melindungi saya. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah pundak kurus yang harus menanggung dua nyawa tak berdosa di tengah cemoohan seluruh dunia. Suatu hari, polisi datang dan memberikan selembar surat. "Saudari Mita, sebagai ibu kandung dari anak ini, tanggung jawab utama pengasuhan ada pada Anda. Pada saat yang sama, Anda harus terus bekerja sama dalam proses penyelidikan kami,
Jika ada hal lain yang Anda ingat, tolong jangan disembunyikan. Ini adalah kasus yang sangat khusus dan serius. Saya mengangguk. Air mata mengalir di pipi. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan, tapi juga tak ada lagi yang bisa dikatakan selain ingatan-ingatan yang kabur itu. Sejak hari itu, saya hampir tidak pernah keluar rumah. Setiap kali anak-anak di gang melihat saya dan berteriak, "Lihat, itu Tante Mita, yang punya anak dari adiknya sendiri," rasanya seperti ditaburi garam di atas luka. Saya akan menggendong anak saya masuk ke kamar, memeluknya erat dan berbisik, "Nak, kamu tidak salah, kamu juga korban. Sama seperti ibu." Tapi saya tahu, bisikan saya tidak akan bisa melindungi anak saya dari kata-kata kejam dunia. Lalu, tragedi lain datang. Suatu sore, saat keluarga kami sedang makan dalam diam, polisi mengetuk pintu. Mereka membawa selembar surat keputusan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Banyu untuk sementara waktu harus dikirim ke panti sosial untuk observasi dan perlindungan. Mendengar itu, seluruh tenaga saya seakan hilang. Saya memegang tangan mereka dan memohon, "Tolong jangan lakukan ini. Adik saya fisiknya lemah. Dia tidak bisa hidup tanpa saya. Kalau dia pergi, dia akan cemas dan tidak akan tahan. Bawa saja saya. Tapi tolong, jangan bawa Banyu." Saya meraung seolah usus saya terputus, tapi mereka tetap tegas. Ibu pingsan di tempat. Ayah terduduk di kursi, menggenggam lututnya erat-erat dan gemetar. Banyu, tanpa tahu apa-apa, mengeluarkan suara-suara tak berarti dan memeluk kaki saya, tidak mau melepaskan. Pemandangan itu menghancurkan hati saya berkeping-keping. Malam itu, saya memeluk Banyu dan duduk di teras. Hati saya sangat sakit. Adik saya, seperti anak kecil, menyandarkan kepalanya di bahu saya mencari kehangatan. Dengan suara serak, saya berkata, "Banyu, maafkan kakak. Mungkin besok orang-orang akan datang menjemputmu. Tapi ingat, kakak tidak akan pernah meninggalkanmu. Dengan cara apapun, kakak akan menjemputmu kembali. Kakak akan mempertaruhkan segalanya agar kamu tidak sendirian." Air mata saya membasahi rambut adik saya, dan ia, tanpa tahu apa-apa, hanya tersenyum bodoh. Saya tahu. Besok, badai yang sesungguhnya akan datang, dan tragedi ini belum berakhir. Keesokan paginya, saat saya sedang menyuapi Banyu bubur, terdengar suara ketukan keras di pintu. Saya terkejut, jantung saya seakan berhenti. Ibu tergopoh-gopoh membuka pintu, dan di sana berdiri 2 orang polisi dan petugas dari panti sosial. Mereka menunjukkan surat dan berkata dengan tegas, "Kami datang untuk menjemput Tuan Banyu. Ini sudah menjadi keputusan." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong bagi saya. Mangkok bubur di tangan saya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Banyu terkejut, berteriak dengan suara tak jelas dan menatap saya dengan cemas. Saya segera memeluk adik saya dan berkata dengan gemetar, "Tidak bisa, jangan begini. Banyu hanya tahu saya. Bagaimana dia bisa hidup kalau pergi dari sini?" Saya berteriak sambil menangis. Ibu berlutut di lantai dan memohon dengan kedua tangan disatukan, "Tolong, kasihanilah kami. Biarkan anak itu tetap di sisi kakaknya. Saya sudah tua, hidup saya tidak lama lagi, tapi putri saya sudah menanggung semua penderitaan. Tolong jangan biarkan dia merasakan kesedihan karena kehilangan adiknya juga." Suara ibu bergetar hebat. Ayah berdiri diam dengan wajah pucat. Di matanya yang memerah, seolah mengalir air mata darah. Tapi polisi itu tetap tegas. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Kami mengerti perasaan keluarga, tapi ini adalah keputusan yang tidak bisa dihindari. Membiarkan Banyu tetap di rumah membawa risiko. Di panti ada perawat dan tenaga medis profesional. Dia bisa dirawat lebih baik. Ini adalah tindakan untuk melindungi Tuan Banyu, keluarga, dan juga bayi ini." Mendengar itu, jantung saya serasa diremas. Saya menatap bergantian putri saya yang tertidur pulas di boks bayi dan Banyu. Adik saya, tanpa tahu apa-apa, hanya memegang tangan saya erat-erat dan terisak, "Kakak, kakak." Panggilannya itu menjadi belati yang menusuk jantung saya. Saya meraung, "Bawa saja saya ke penjara. Kurung saya seumur hidup, tapi jangan pisahkan adik saya dari saya. Adik saya tidak bersalah." Seorang petugas mendekat dan mencoba melepaskan tangan Banyu dari saya.
Adik saya menjerit dan melekat pada saya, merangkak di lantai dengan kakinya yang lemah. Saya berlari dan memeluknya erat-erat sambil menangis. Banyu, jangan takut. Ada kakak. Kemanapun mereka membawamu, kakak pasti akan mencarimu. Kakak pasti akan menjemputmu. Saya berbisik di telinga adik saya, dan ia hanya bisa menangis ketakutan dengan wajah meringis. Kekacauan ini membuat para tetangga memenuhi gang. Mereka yang bersimpati menangis, dan mereka yang jahat kembali berbisik, "Tuh kan, memang harus dibawa pergi. Di rumah hanya jadi biang keladi." Saya menggigit bibir hingga berdarah. Hati saya dipenuhi rasa hina. Kenapa dunia begitu kejam? Akhirnya, mereka membawa Banyu ke mobil. Adik saya meronta-ronta, mengulurkan tangannya ke arah saya dan berteriak, "Kakak, kakak!" Saya menjerit dan mengejar mobil itu, tapi ditahan oleh orang-orang. Ibu pingsan di tempat, ayah memegangi dadanya dan bernapas terengah-engah seperti orang yang kehabisan napas. Saya hanya bisa menatap tak berdaya saat mobil itu menghilang di ujung gang. Rasanya seperti jantung saya dicabut paksa dari dada. Sejak hari itu, rumah yang sudah suram menjadi semakin dingin. Ibu hanya terbaring di tempat tidur, sepanjang hari memanggil nama Banyu dan menangis. Ayah tidak makan, hanya keluar masuk rumah dalam diam dengan tatapan kosong. Dan saya, hidup dalam kerinduan dan rasa bersalah yang tak berkesudahan sambil menggendong putri kecil saya. Saya tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara Banyu yang memanggil kakak terngiang di telinga. Gerakan tangannya yang putus asa terbayang di depan mata. Saya memutuskan, saya harus pergi ke panti itu. Saya tidak bisa membiarkan Banyu sendirian di sana, tapi saat saya mengajukan izin besuk, mereka menolaknya. Alasannya, Banyu butuh waktu untuk stabil secara psikologis, dan bertemu keluarga terlalu cepat bisa membuatnya semakin cemas. Saya berlutut dan memohon, "Tolong, izinkan saya bertemu sekali saja. Adik saya anak yang lemah, dia tidak akan tahan tanpa saya." Tapi mereka hanya menggelengkan kepala. Saat pulang ke rumah, saya memeluk bantal Banyu dan menangis hingga air mata saya kering. Putri kecil saya yang terbaring di samping hanya menatap saya dengan bingung. Saya merasa sangat tidak berdaya. Selama bertahun-tahun saya menanggung segalanya, percaya bahwa dengan cinta saya bisa mengatasi kesulitan apapun, tapi sekarang, bahkan kesempatan untuk berada di sisi adik saya pun telah direnggut. Beberapa minggu kemudian, polisi memanggil saya lagi. Mereka bertanya secara detail tentang malam-malam saat saya merasa ada yang aneh, dan bagaimana saya tidur bersama Banyu. Sambil menangis, saya menceritakan semuanya. Tapi saat menandatangani berita acara, tangan saya gemetar hebat hingga tulisan saya menjadi kabur. Seorang polisi menatap saya dan menghela napas pelan. "Kami tahu Anda adalah korban, tapi ini kasus yang sangat langka, jadi sangat sulit ditangani. Anda harus kuat. Demi putri Anda." Saya mengangguk, tapi hati saya terasa seperti diiris pisau. Saat pulang, saya melihat ibu duduk diam di teras, menatap kejauhan. Ibu berkata pelan, "Mita, ayo kita jemput Banyu saja." Ibu tidak tahan lagi membiarkannya di tempat asing. Dia juga anak ibu, apapun yang terjadi, dia harus berada dalam pelukan ibu. Saya memeluk ibu erat-erat, tenggorokan saya tercekat. "Aku juga ingin, Bu. Tapi mereka tidak akan mengizinkannya. Aku akan mencari cara, apapun caranya, aku janji, Bu." Malam itu, saya menulis surat permohonan kunjungan ke panti. Saya mencurahkan semua ketulusan saya sebagai seorang kakak yang telah bersama adiknya selama 8 tahun. Saya menceritakan tentang Banyu, tentang bagaimana ia hanya bisa tidur nyenyak jika mendengar lagu Nina Bobo dari saya, tentang bagaimana ia selalu memanggil saya setiap kali lapar. Saya memohon agar diizinkan bertemu dengannya. Sekali saja, saya menulis surat itu hingga tangan saya gemetar dan air mata membasahi kertas. Saat menyerahkan surat permohonan itu, hati saya dipenuhi kecemasan dan harapan. Saya tahu jalan di depan akan terjal, tapi saya tidak bisa menyerah. Saya sudah kehilangan masa muda, kehormatan, dan impian memiliki keluarga yang normal. Saya tidak bisa kehilangan adik saya juga. Satu-satunya orang yang saya cintai lebih dari diri saya sendiri. Malam itu, sambil memeluk putri kecil saya berbisik pelan, "Nak, Ibu akan melakukan apapun. Ibu akan membawa Paman Banyu kembali ke sisi kita. Rumah kita mungkin miskin,
dan dicemooh dunia. Tapi setidaknya, kita bersama. Kamu dan Paman Banyu adalah satu-satunya alasan ibu untuk terus hidup. Di dalam kamar kecil yang disinari cahaya bulan remang-remang, saya menatap wajah putri saya yang tertidur pulas. Rasa sakit itu tak akan pernah hilang, tapi saya merasakan secercah api harapan mulai menyala di dalam hati. Saya tidak akan menyerah. Saya akan berjuang sampai akhir untuk menjaga kepingan terakhir yang tersisa dari keluarga kami. Pada hari saya menerima kabar dari panti bahwa saya boleh datang menjenguk Banyu, hati saya dipenuhi kegembiraan dan kecemasan yang campur aduk. Gembira karena akhirnya bisa bertemu adik yang saya rindukan siang dan malam, tapi juga cemas. Bagaimana jika Banyu terkejut melihat saya? Bagaimana jika ia tidak mengenali saya lagi? Dan takut, bagaimana jika tatapan polosnya sekali lagi menghancurkan hati saya? Pagi itu, saya menitipkan anak saya pada ibu dan pergi sendirian naik bus menuju panti. Jaraknya hanya sekitar 10 kilometer, tapi rasanya seperti ratusan kilometer jauhnya. Sepanjang perjalanan, saya memejamkan mata, membayangkan Banyu menungguku dengan tangannya yang kurus. Memikirkannya saja sudah membuat air mata saya berlinang. Tempat yang saya datangi berbeda dari bayangan saya. Panti itu adalah sebuah bangunan besar yang dikelilingi tembok tinggi dan gerbang besi yang tertutup rapat. Di dalamnya terlihat taman dan koridor panjang. Seorang satpam memeriksa kartu identitas saya sebelum mengizinkan saya masuk. Dengan tangan berkeringat, saya melangkah masuk. Seorang perawat mengantar saya ke sebuah ruangan kecil. Saat pintu terbuka, saya melihat Banyu duduk di sudut. Ia mengenakan seragam panti yang longgar, dan rambutnya dipotong rapi. Dengan mata kosong, ia menyenandungkan lagu yang tak jelas. Saat melihat saya, ia tiba-tiba berhenti bernyanyi. Matanya berbinar, dan ia memanggil, "Kakak, kakak." Saya langsung menangis dan berlari memeluknya. "Banyu, kakak datang. Kamu kangen, ya?" "Kakak kangen sekali." Adik saya membenamkan wajahnya di bahu saya, memegang ujung baju saya erat-erat seolah takut saya akan menghilang. Tubuhnya yang kecil bergetar. Saya memeluknya erat, tak bisa berhenti menangis. Tapi kebahagiaan singkat itu hanya sesaat. Perawat di samping kami berkata pelan, "Maaf, Bu Mita. Tuan Banyu baik-baik saja di sini. Tapi jika emosinya terlalu meluap, ia sulit mengendalikan diri." Saya mengangguk, menyeka air mata, dan mendudukkan Banyu di kursi. Saya menatapnya lama. Wajahnya yang polos sama seperti saat di rumah. Mata yang tak berdosa, senyum yang bodoh. Melihatnya, saya teringat putri kecil saya di rumah. Saya berkata pelan, "Banyu, jangan takut. Kakak akan mencari cara untuk menjemputmu. Mereka merawatmu dengan baik di sini, tapi jangan lupa, kakak akan selalu ada di sisimu." Adik saya mengangguk seperti anak penurut. Tapi saat itu, saya melihat ada bekas lebam kecil di pergelangan tangannya. Saya terkejut dan memegang tangannya. "Ini kenapa? Siapa yang melakukan ini?" Banyu hanya tersenyum bodoh. Tidak menjawab. Perawat itu buru-buru menjelaskan. "Oh, mungkin karena dia meronta-ronta karena belum terbiasa dengan lingkungan baru. Jangan khawatir, kami tidak menelantarkannya." Saya mengangguk, tapi hati saya cemas. Saya mencoba untuk tidak berpikir yang aneh-aneh, tapi keraguan mulai muncul. Apakah adik saya benar-benar diperlakukan dengan baik di sini? Saat kunjungan selesai dan saya hendak pulang, Banyu melekat pada saya, menangis dan tidak mau melepaskan. Melihatnya diseret oleh 2 orang petugas, hati saya seperti disayat-sayat. Dengan pandangan yang kabur karena air mata, saya terus menoleh ke belakang dan berjanji, "Banyu, kakak tidak akan meninggalkanmu. Dengan cara apapun, kakak akan mengungkap kebenaran dan melindungimu sampai akhir." Saat pulang ke rumah, saya terduduk di samping boks bayi dan memeluk putri saya erat-erat. Anak itu tertidur pulas, tangannya yang mungil bergerak-gerak di dada saya. Saya menatapnya dan menangis. "Nak, ibu harus kuat. Demi kamu dan Paman Banyu, ibu tidak boleh jatuh." Selama beberapa hari berikutnya, saya berjuang untuk bertahan hidup. Saya melakukan pekerjaan kasar apapun untuk mencari uang, siang hari menitipkan anak pada ibu, dan malam hari menggendong anak sambil merindukan Banyu. Saya mengajukan izin besuk beberapa minggu sekali, dan setiap kali rasanya seperti ditaburi garam di atas luka. Banyu senang melihat saya, tapi setiap kali saya pergi,
ia akan menangis hingga suaranya serak. Seorang perawat berkata, "Setelah Bu Mita pergi, Tuan Banyu menangis semalaman. Kami juga kasihan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa." Mendengar itu, saya hanya bisa menutupi wajah dan terisak. Suatu hari, polisi memanggil saya lagi. Mereka mengatakan telah mendapatkan beberapa informasi tambahan dari para tetangga. Ada yang bersaksi bahwa lampu kamar Banyu sering menyala semalaman dan terdengar suara-suara aneh. Tapi semua itu hanyalah rumor tanpa bukti. Dengan suara gemetar, saya menjelaskan bahwa saya tidak tahu apa-apa, hanya merasakan sensasi aneh dalam keadaan setengah sadar. Seorang polisi menghela napas. "Kami tahu Anda adalah korban. Tapi untuk memperjelas kebenarannya, kami butuh waktu lebih lama dan mungkin bantuan dari ahli psikologi. Anda harus mempersiapkan diri." Dalam perjalanan pulang, saya melewati gang yang sudah familiar. Para tetangga masih berbisik-bisik. Ada yang menatap iba, ada yang membuang muka seolah menghindar. Saya merasa seperti dibuang oleh seluruh dunia. Tapi saat teringat senyum polos Banyu dan kehangatan putri saya mengepalkan tangan. Tidak, aku tidak boleh tumbang. Aku harus terus maju. Malam itu, saat tertidur sambil memeluk anak saya bermimpi. Banyu duduk di sebuah ruangan dingin, memanggil-manggil saya. Saya berlari menghampirinya, tapi pintu terbanting menutup. Saya menjerit dan menggedor pintu hingga tangan saya berdarah, tapi tidak bisa masuk. Saya terbangun dengan keringat dingin. Saya tahu. Sekarang saatnya bertindak. Saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang panti tempat Banyu berada. Saya ingin tahu bagaimana mereka merawat adik saya. Apakah ada sesuatu yang aneh? Saya tidak bisa lagi mempercayai kata-kata mereka sepenuhnya. Bekas lebam di pergelangan tangan Banyu dan ketakutan di matanya, semua itu seperti sinyal samar bahwa di balik pintu itu ada kebenaran yang belum diketahui siapapun. Sejak saat itu, sebuah tekad baru tumbuh di dalam diri saya. Tekad untuk melindungi Banyu, bukan hanya dari cemoohan dunia dan penderitaan takdir, tapi juga dari bahaya yang tersembunyi di tempat yang dianggap aman. Dan saya tahu, perjalanan ini akan panjang dan terjal, tapi saya bersumpah tidak akan pernah mundur. Setelah menjenguk Banyu di panti, tak sehari pun hati saya tenang. Setiap kali memejamkan mata, wajah Banyu yang basah air mata, tangannya yang menggenggam erat ujung baju saya, dan bekas lebam samar di pergelangan tangannya selalu terbayang jelas. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di panti itu. Suatu pagi, saya menitipkan anak pada ibu dengan alasan pergi bekerja. Saya naik bus menuju panti. Saya tidak masuk, hanya berputar-putar di sekitar gedung, mengamati dari kejauhan, tembok tinggi, gerbang besi, satpam yang galak. Tapi saya bisa merasakan bahwa di dalamnya tidak setenang yang mereka katakan. Terkadang, dari salah satu ruangan terdengar jeritan tajam, disusul bentakan petugas. Saya bersembunyi di balik pohon, jantung saya berdebar kencang. Jangan-jangan Banyu juga diperlakukan kasar seperti itu di dalam sana? Saya memutuskan untuk mencoba berbicara dengan seorang perawat yang terlihat lebih ramah dibandingkan petugas lain yang pernah mengantar saya. Saya mendekatinya dengan hati-hati dan berkata, "Suster, adik saya, Banyu, hanya kenal saya. Saya sangat khawatir. Apa ada yang mengganggunya di dalam? Bisakah suster jujur pada saya?" Perawat itu terdiam sejenak, melihat sekeliling, lalu menghela napas pelan. "Bu Mita, saya juga kasihan pada Tuan Banyu, tapi di sini banyak hal yang sulit diungkapkan. Ada petugas yang baik, tapi ada juga yang menganggap pasien seperti beban. Saran saya, jika ibu punya kemampuan, carilah cara untuk membawa Tuan Banyu keluar dari sini." Mendengar itu, kaki saya lemas, saya hampir saja jatuh. Saat saya ingin bertanya lebih lanjut, ia buru-buru pergi, dan saya hanya bisa berdiri terpaku sambil menangis. Firasat saya benar. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya miskin, tidak punya kuasa, dan harus berjuang sendirian melawan sistem ini. Malam itu, sambil menggendong anak saya berbisik, "Nak, kamu masih terlalu kecil untuk mengerti, tapi ibu tidak akan membiarkan Paman Banyu menderita. Seberat apapun, ibu tidak akan menyerah." Air mata membasahi bantal saya. Selama beberapa hari berikutnya, saya mulai mencari tahu lebih banyak tentang panti itu. Seorang nenek pemilik warung di dekat situ berkata,
Ada juga yang menitipkan keluarganya di situ, beberapa bulan kemudian hanya menerima kabar duka. Katanya meninggal karena penyakitnya kambuh. Tapi siapa yang tahu cerita sebenarnya? Mendengar itu, punggung saya merinding, jantung saya berdebar kencang. Saya mengepalkan kedua tangan. Saya tidak akan membiarkan Banyu menjadi salah satu dari angka-angka anonim itu. Suatu hari, saya memberanikan diri menulis surat permohonan agar diizinkan merawat Banyu di rumah. Saya menjelaskan kondisi keluarga kami, bahwa saya sanggup merawat adik saya dan akan bertanggung jawab penuh. Tapi permohonan itu ditolak. Mereka hanya memberikan jawaban singkat bahwa kasus Banyu memerlukan pengawasan khusus dan untuk saat ini tidak mungkin dikeluarkan dari panti. Saya putus asa, tapi tekad di hati saya semakin kuat. Jika mereka tidak mau melepaskan Banyu, saya akan melindunginya dengan cara lain. Sejak saat itu, saya mulai mencatat semuanya. Tanggal kunjungan, luka-luka aneh yang saya temukan di tubuh adik saya, sikap para petugas, dan rumor-rumor yang saya dengar dari luar. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan, tapi saya percaya suatu saat kebenaran harus terungkap. Di tengah semua itu, kondisi di rumah tidak membaik. Ayah semakin lemah dari hari ke hari, hanya duduk di teras dan menghela napas. Ibu semakin ringkih, tapi ia tetap merawat cucunya agar saya bisa bekerja, meskipun batuk semalaman. Kerabat menjauhi kami, tak ada yang mau mendekat karena takut ikut tercemar aib. Saya menjadi seperti orang yang tak kasat mata bagi semua orang, seorang korban yang justru menjadi simbol aib. Suatu sore, saat saya sedang mencuci di sumur, seorang pria tak dikenal mendekati saya. Ia memperkenalkan diri sebagai orang yang juga menitipkan keluarganya di panti itu. Ia berkata pelan, "Saya lihat ibu sering datang menjenguk Tuan Banyu. Apakah ibu tahu apa yang terjadi di dalam sana? Saya pernah melihat mereka mengikat dan memukul pasien yang tidak mau menurut. Ibu harus hati-hati." Saya membeku di tempat. Saat saya ingin bertanya lebih lanjut, ia buru-buru pergi seolah takut terlihat orang. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Memikirkan Banyu dan melihat putri kecil saya, hati saya hancur. Saya berbisik, "Banyu, jika kamu benar-benar diperlakukan sekejam itu, apa yang harus kakak lakukan? Kakak tidak bisa membiarkanmu menderita sendirian." Keesokan paginya, saya membuat keputusan nekat. Dengan alasan harus mengantarkan obat untuk keluarga, saya datang mengunjungi Banyu di luar jam besuk yang ditentukan. Petugas terlihat kesal, tapi akhirnya mengizinkan saya masuk. Saat masuk ke kamar, saya melihat Banyu duduk dengan tatapan kosong, matanya merah. Saya berlari dan memeluknya. "Banyu, ada apa?" Adik saya mengeluarkan suara tak jelas dan menangis, lalu mengangkat bajunya dengan tangannya. Saya melihat bekas-bekas lebam biru memanjang di punggungnya, dan napas saya tercekat. Saya menjerit sambil menangis, "Ya Tuhan, siapa yang melakukan ini padamu?" Banyu tidak bisa menjawab, hanya terisak seperti anak kecil. Seorang perawat datang tergopoh-gopoh, menurunkan baju adik saya dan berkata dengan panik, "Mungkin dia jatuh." Tapi saya tahu, luka-luka itu bukan karena jatuh. Itu adalah bekas pukulan. Dengan tangan gemetar, saya memeluk adik saya erat-erat dan berkata sambil menangis, "Maafkan kakak, Banyu. Kakak membiarkanmu menderita. Kakak janji, dengan cara apapun, kakak akan mengeluarkanmu dari neraka ini." Adik saya membenamkan wajahnya di dada saya dan terus memanggil kakak. Air matanya membasahi baju saya. Hari itu, saat meninggalkan panti, pikiran saya kacau balau. Saya tahu tidak ada waktu lagi. Jika saya tidak bertindak cepat, saya bisa kehilangan Banyu selamanya. Saya harus melakukan sesuatu. Meskipun harus mengambil risiko, saya tidak bisa mundur lagi. Banyu adalah adik saya, darah daging saya. Saya tidak akan membiarkan takdir kejam ini merenggut kepingan terakhir yang tersisa dari keluarga kami. Saya mengangkat kepala menatap langit. Matahari bersinar terik, tapi di dalam hati saya hanya ada satu keyakinan, kebenaran harus terungkap, dan saya, Mita, akan melakukannya, dengan mempertaruhkan segalanya. Setelah melihat langsung bekas lebam di punggung Banyu, tak sedetik pun hati saya tenang. Kemarahan, rasa bersalah, dan ketakutan menekan saya. Saya tahu, jika saya diam, Banyu akan terus menderita. Adik saya terlalu polos untuk melawan atau meminta tolong. Baginya,
hanya ada saya. Malam itu, saya tidak tidur sama sekali. Putri kecil di samping saya sesekali bergerak, tangannya yang mungil menggenggam jari saya erat, seolah berkata, "Ibu, semangat." Ibu tidur gelisah di ranjang sebelah, bahunya yang kurus bergetar. Ayah duduk di teras, merokok semalaman, asapnya yang pekat memenuhi rumah. Kami semua lelah, tapi saya tahu, jika saya tidak bangkit, keluarga ini akan hancur. Keesokan harinya, saya kembali ke panti. Tapi saya tidak masuk lewat gerbang depan. Saya berputar ke belakang gedung, berpura-pura membeli sesuatu di warung dekat situ sambil mengamati ke dalam. Dari sana terlihat bangsal tempat para pasien dikurung. Terdengar suara jeritan, tangisan tak jelas, dan suara barang pecah. Saya membeku di tempat. Suara-suara itu lebih mirip penjara daripada tempat perlindungan. Pemilik warung adalah seorang nenek dengan mata yang sudah rabun. Tapi saat melihat saya terus menatap ke arah sana, ia menghela napas pelan dan berkata, "Ada keluarga di dalam." "Neng?" Saya terkejut dan mengangguk. Nenek itu merendahkan suaranya, banyak kejadian yang tak bisa diceritakan di sana. Orang-orang hanya menitipkan lalu lepas tangan. Siapa yang tahu apa yang terjadi di dalam? Nenek sudah lama jualan di sini, sudah biasa dengar jeritan seperti itu. Tapi nenek hanya pedagang kecil, bisa bilang ke siapa? Saya mengepalkan tangan yang gemetar. "Nek, adik saya ada di dalam." Bagaimana caranya saya bisa menolongnya? Nenek itu hanya menggeleng. "Neng, kalau sayang keluarga, harus berani, harus ada bukti. Kalau hanya bicara, tidak ada yang akan percaya." Kata-kata itu terngiang di kepala saya. Benar, aku harus mencari bukti. Tangisan atau keluhan saja tidak cukup. Dunia ini hanya percaya pada apa yang bisa dilihat dan didengar. Malam itu, saya menceritakan hal ini pada ayah. Ayah terdiam lama, lalu mengisap rokoknya dalam-dalam. Akhirnya, dengan suara serak, ia berkata, "Mita, ayah tahu jalan yang akan kamu tempuh ini terjal. Tapi kalau kamu sudah memutuskan, ayah tidak akan melarang. Ayah hanya khawatir mereka tidak akan tinggal diam. Tapi mana ada ayah yang bisa diam saja melihat anaknya menderita? Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ayah ada di belakangmu." Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat, mata saya memerah. Untuk pertama kalinya sejak tragedi ini dimulai, saya merasakan ayah bukan sebagai laki-laki yang tak berdaya, melainkan sebagai penopang yang kokoh. Ibu berbeda. Ia memegang tangan saya sambil menangis dan berkata, "Mita, kamu masih muda. Apa kamu bisa menang melawan mereka? Bagaimana kalau kita diam saja? Asalkan Banyu selamat, mungkin itu sudah cukup." Saya memeluk ibu dan berbisik, "Bu, kalau kita diam, itu sama saja dengan mendorong Banyu kembali ke tangan mereka. Aku tidak bisa, Bu. Percayalah padaku. Aku akan mencari cara." Keesokan harinya, saya menghubungi seorang wartawan yang bekerja di sebuah stasiun TV lokal yang pernah saya kenal saat bekerja serabutan. Namanya Yuda, beberapa tahun lebih tua dari saya, seorang yang penuh rasa keadilan. Saat mendengar cerita saya, ia sangat terkejut. "Ya Tuhan, bagaimana Anda bisa menanggung semua ini sendirian? Tapi, apakah ada sesuatu yang bisa dijadikan bukti?" Saya mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara. Terdengar suara pukulan, jeritan, dan makian yang mengerikan. Wajah Yuda pucat pasi mendengarnya. "Cukup. Ini harus diungkap. Tapi, Bu Mita, kuatkan hati Anda. Jika berita ini tersebar, serangan balik dari mereka akan sangat kuat." Saya mengangguk. Saya takut. Tapi di dalam hati saya terasa ada api yang membara. Yuda berkata akan mencari cara bersama rekan-rekannya, dan meminta saya untuk sementara waktu lebih sering mengunjungi panti untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Video atau foto akan lebih baik, karena rekaman suara saja bisa mereka sangkal. Saya tahu ia benar. Untuk menyelamatkan Banyu, saya harus terjun lebih dalam. Selama beberapa hari berikutnya, saya terus mengunjungi Banyu. Saya menyembunyikan ponsel di saku baju, dan diam-diam merekam pemandangan pasien yang diikat, suara jeritan, dan wajah Banyu yang ketakutan. Setiap kali melakukannya, jantung saya berdebar kencang dan keringat dingin mengalir. Ketakutan bahwa jika saya ketahuan, saya mungkin tidak akan bisa keluar dari tempat itu lagi. Tapi saya menguatkan diri demi adik saya. Suatu kali, sambil berpura-pura memberikan kue pada Banyu,
Saya diam-diam merekam seorang petugas yang mendorong pasien lain dengan kasar hingga jatuh. Saat pulang ke rumah dan melihat rekaman itu, saya tertawa sambil menangis. Inilah kebenaran yang tidak bisa mereka sangkal. Yuda dan rekan-rekannya mulai mengumpulkan data terkait. Ia berkata pada saya, "Bu Mita, kami sedang menyiapkan program investigasi. Tapi kita harus menunggu waktu yang tepat. Sampai saat itu, jaga rahasia ini dan jangan sampai ada yang curiga." Saya mengangguk. Saya cemas, tapi ada secercah harapan. Untuk pertama kalinya di tengah kegelapan yang pekat ini, saya melihat sebuah pintu kecil terbuka. Di tengah semua itu, Banyu semakin lemah dari hari ke hari. Setiap kali saya datang, ia terlihat semakin kurus, matanya kehilangan fokus, dan bekas lebam di tubuhnya hilang di satu tempat, muncul lagi di tempat lain. Suatu kali, adik saya memeluk saya erat dan berbisik dengan gemetar, "Takut, takut." Saya memeluknya, tenggorokan saya tercekat, "Banyu, sabar sedikit lagi ya. Sebentar lagi kakak akan datang menjemputmu. Jangan tinggalkan kakak ya." Adik saya membenamkan wajahnya di dada saya seperti anak kecil yang malang. Tapi karena saya semakin sering merekam diam-diam, saya tidak bisa menghindari tatapan curiga. Seorang petugas menatap saya lekat-lekat dan tersenyum sinis. Rajin sekali menjenguk adiknya. Baguslah, tapi sesuatu yang berlebihan itu bisa mencelakai diri sendiri. Jangan terlalu banyak mencari tahu hanya karena mendengar omongan orang. Saya sadar mereka mulai waspada, dan punggung saya merinding. Saat pulang, saya tidak berani menceritakannya pada ibu. Saya takut ia khawatir. Saya hanya bisa memeluk anak saya, menatap matanya yang jernih, dan berjanji pada diri sendiri, "Demi anakku, demi Banyu, ibu akan berjuang sampai akhir. Meskipun harus berdarah, ibu tidak akan mundur." Suatu sore, Yuda menelepon dengan suara mendesak. "Bu Mita, buktinya sudah cukup, acaranya akan segera tayang. Tapi Anda harus bersiap. Saat acara ini tayang, identitas Anda mungkin akan terungkap. Apa Anda sanggup?" Saya terdiam. Saya tahu, saat saya tampil di hadapan dunia, semua orang akan memperhatikan saya. Sebagai wanita yang melahirkan anak yang tak jelas ayahnya, sebagai orang yang terjerat dalam tuduhan mengerikan. Tapi jika saya diam, Banyu akan terkurung dan terinjak-injak dalam kegelapan. Saya mengangkat kepala, menyeka air mata, dan berkata dengan jelas, "Saya siap. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Selama bisa menyelamatkan Banyu, saya sanggup menanggung segalanya." Semakin dekat hari penayangan, hati saya semakin cemas. Saya takut, tapi pada saat yang sama, saya menantikannya. Jika kebenaran terungkap, akan ada orang yang membenci saya, tapi saya percaya, setidaknya akan ada juga orang yang memandang kami dengan adil. Malam sebelum penayangan, saya duduk dan berdoa. Saya memanjatkan doa, menundukkan kepala, "Ya Tuhan, lindungilah hamba. Hamba tidak meminta ketenangan untuk diri sendiri. Hamba hanya memohon agar kebenaran terungkap dan adik hamba, Banyu, bisa kembali ke pelukan keluarga. Apapun yang terjadi pada hamba, hamba ikhlas." Ibu datang dari belakang, memeluk bahu saya dan menangis. "Putriku, ibu percaya padamu. Besok, apapun kata dunia, ibu akan selalu menjadi ibumu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan." Saya menangis seperti anak kecil di pelukan ibu. Anehnya, di tengah air mata itu, saya merasakan kekuatan muncul. Saya tahu, besok, semuanya akan berubah, dan saya, Mita, yang tadinya dianggap sebagai simbol aib, akan berhadapan dengan seluruh dunia untuk membela kebenaran. Pagi itu, saat program investigasi itu ditayangkan, keluarga kami berkumpul dalam diam di ruangan kecil. Layar televisi tua itu menjadi pusat dunia saat itu. Adegan pertama menampilkan gerbang besi panti, koridor yang gelap, dan suara jeritan serta pukulan yang terdengar dari dalam. Saya mengepalkan kedua tangan, mencoba menenangkan jantung yang berdebar kencang. Di samping saya, ibu memegangi dadanya dan terisak, sementara ayah duduk tegak dengan mata memerah menatap layar. Akhirnya, suara pembawa acara yang serius terdengar. "Mulai saat ini, kami akan menayangkan laporan investigasi mengenai kejadian-kejadian tak wajar di sebuah panti sosial. Setelah liputan selama berbulan-bulan, tim kami menemukan adanya indikasi penganiayaan dan kekerasan terhadap beberapa pasien.
Di antaranya adalah kasus Tuan Banyu, yang menderita lumpuh otak. Kakaknya, Mita, yang telah merawatnya selama bertahun-tahun, memberikan kami rekaman suara dan video mengejutkan yang tidak bisa kami abaikan. Kemudian, wajah saya muncul di layar. Suara saya yang serak terdengar. Saya tidak takut dengan ejekan atau cemoohan dunia. Saya hanya ingin adik saya dan orang-orang lemah sepertinya bisa hidup dengan layak. Mereka sudah terlalu banyak kehilangan. Mereka tidak boleh menderita lagi. Mendengar suara saya sendiri, saya menangis. Saya tidak percaya saya punya keberanian untuk mengatakan hal seperti itu di depan kamera. Ibu memeluk bahu saya dan berkata dengan gemetar, "Putriku, kamu hebat." Ayah mengangguk kecil dan menghela napas dalam-dalam. "Kamu melakukan hal yang benar." Hanya dalam beberapa jam setelah penayangan, seluruh kampung gempar. Orang-orang berdatangan ke rumah kami. Ada yang bersimpati, ada yang penasaran. Seorang tetangga yang dulu sering menyindir saya berkata dengan mata berkaca-kaca, "Ternyata Mita mengalami hal seberat itu. Anak baik, tapi nasibnya malang sekali." Tapi ada juga yang menggelengkan kepala dan berkata kami telah mempermalukan kampung. Rasanya pahit, tapi setidaknya sekarang kebenaran telah terungkap ke dunia. Tidak bisa lagi disangkal. Di internet, berita itu menyebar dengan cepat. Orang-orang marah, dan komentar yang menuntut penyelidikan tuntas membanjir. Ya Tuhan, kasihan sekali. Kenapa orang lemah harus menderita seperti ini? Harus dihukum. Saya senang sekaligus cemas membaca tulisan-tulisan itu. Dukungan orang-orang membuat saya senang. Tapi ketakutan bahwa orang-orang di balik panti itu tidak akan tinggal diam merayap di hati saya. Benar saja, sore itu, seorang pria tak dikenal datang ke depan gerbang rumah kami. Ia berpakaian rapi dan berkata dengan nada mengancam, "Bu Mita, hentikan semua ini. Apa Anda tahu akibat dari mencemarkan nama baik panti?" Saya gemetar sambil menggendong anak saya dan menjawab, "Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau kalian bersih, apa yang kalian takutkan?" Ia menatap saya tajam lalu berbalik, tapi sebelum pergi ia berkata, "Sebaiknya hati-hati." Punggung saya merinding, tapi saat melihat anak saya dan teringat Banyu, tekad saya semakin kuat. Keesokan harinya, polisi secara resmi memulai penyelidikan. Mereka memanggil saya dan meminta semua bukti. Saya menyerahkan semua file rekaman dan video yang saya ambil diam-diam, serta kesaksian dari beberapa keluarga pasien lain. Seorang detektif berkata pada saya, "Bu Mita, Anda sangat berani, kami akan menyelidiki ini secara tuntas. Jika ada pelanggaran hukum, pasti akan kami hukum seberat-beratnya." Mendengar itu, saya menangis. Setelah waktu yang begitu panjang, untuk pertama kalinya saya merasa keadilan mendekat. Selama beberapa minggu, berita penyelidikan menghiasi koran setiap hari, terungkap bahwa panti itu sebelumnya sudah beberapa kali dilaporkan, tapi selalu berhasil ditutup-tutupi. Sekarang, di bawah tekanan opini publik, mereka tidak bisa lagi mengelak. Beberapa petugas dinonaktifkan, dan kepala panti dipanggil untuk diperiksa. Saya senang sekaligus tegang melihat berita itu. Senang karena kebenaran terungkap, tapi takut karena mereka pasti akan membenci saya sampai ke tulang. Selama itu, Banyu masih berada di panti, menunggu hasil penyelidikan. Prosedur kunjungan menjadi semakin ketat. Setiap kali saya datang, adik saya memeluk saya erat dan tidak mau melepaskan, matanya penuh ketakutan. Saya berbisik, "Banyu, sabar sedikit lagi. Ya, kakak pasti akan menjemputmu. Hari itu tidak akan lama lagi." Adik saya menangis sambil tersenyum. Air matanya membasahi bahu saya. Saya tahu, ia melihat harapan terakhirnya pada saya. Suatu hari, saat saya sedang menyusui anak saya, telepon dari wartawan Yudha berdering. Suaranya terdengar gembira. "Bu Mita, ada kabar baik, Dinas Sosial dan polisi memutuskan untuk memulangkan sementara beberapa pasien untuk menghindari risiko. Nama Tuan Banyu ada di dalam daftar itu. Besok, Anda bisa membawa Tuan Banyu pulang." Saya membeku di tempat, lalu menangis deras. Mendengar kabar itu, ibu terduduk di lantai dan terus berkata, "Tuhan menolong kita." Ayah memalingkan wajah, buru-buru menyeka air matanya. Keesokan harinya, saya dan orang tua saya pergi bersama ke panti. Banyu, yang keluar dengan dipapah petugas, terlihat sangat lemah, tapi saat melihat saya,
matanya berbinar terang. Adik saya berlari ke pelukan saya dan menangis. "Kakak, kakak." Saya memeluknya erat dan berkata di sela-sela tangis, "Banyu, kita pulang sekarang. Tidak akan ada lagi yang memukulmu. Tidak ada lagi yang akan menyakitimu. Kakak janji." Saat mobil yang membawa kami masuk ke gang, para tetangga sudah berkumpul. Ada yang berteriak, "Mita sudah bawa adiknya pulang." Ada yang menundukkan kepala, seolah malu dengan kata-kata jahat yang pernah mereka ucapkan. Saya tidak peduli lagi, hanya kebahagiaan sederhana bahwa Banyu telah kembali ke pelukan keluarga yang memenuhi hati saya. Malam itu, seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan yang sederhana. Ibu dengan tangan gemetar menyuapi Banyu, ayah duduk diam di sampingnya, sesekali mengangguk seolah menelan semua kepahitan masa lalu. Saya melihat adik saya makan sesuap demi sesuap, merasakan iba, sakit, dan kehangatan pada saat yang bersamaan. Semua lelah seakan sirna, tapi saya tahu betul, badai ini belum berakhir. Penyelidikan akan terus berlanjut, dan mereka yang berkuasa tidak akan mudah menyerah, dan saya masih harus melawan prasangka dunia yang belum usai. Tapi saya sudah memilih jalan ini, dan saya tahu tidak ada jalan untuk kembali. Demi Banyu, demi anak saya, dan demi orang-orang lemah lainnya. Malam itu, saya tidur di antara Banyu dan putri kecil saya. Adik saya tersenyum seperti anak kecil dalam tidurnya. Putri saya bernapas dengan teratur. Saya menatap mereka berdua dan menangis hingga bantal saya basah. Saya berbisik, "Kakak janji, ibu janji. Dengan cara apapun, ibu akan melindungi kalian, agar anak ini bisa tumbuh di dunia yang lebih adil. Badai apapun yang datang, ibu tidak akan pernah menyerah." Di tengah kegelapan yang sunyi itu, saya merasakan api di jantung saya menyala lebih terang dari sebelumnya. Dan saya tahu, pertarungan saya belum berakhir. Tapi setidaknya, saya tidak lagi sendirian. Pada hari sidang pertama kasus panti itu digelar, keluarga kami semua berada di pengadilan. Saya menggandeng tangan Banyu, sementara orang tua saya duduk di belakang dengan wajah tegang. Ruang sidang penuh dengan wartawan dan masyarakat. Kilatan kamera tak henti-hentinya menyala. Jantung saya berdebar kencang. Tangan saya gemetar, tapi saya memegang erat bahu Banyu seolah berkata, "Jangan takut. Ada kakak." Hakim membacakan dakwaan terhadap para terdakwa, penganiayaan pasien, penggelapan dana bantuan, dan beberapa kasus kematian yang mencurigakan. Kepala panti dan beberapa petugas berdiri di kursi pesakitan dengan kepala tertunduk. Saat mereka menatap ke arah saya, mata mereka penuh kebencian, tapi saya tidak takut lagi. Saya sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Laporan televisi, rekaman suara dan video yang saya ambil dengan mempertaruhkan nyawa, semuanya diajukan sebagai bukti. Beberapa keluarga korban lain juga memberanikan diri untuk menjadi saksi. Kesaksian mereka tentang kehilangan dan penderitaan yang mereka alami membuat ruang sidang dipenuhi isak tangis. Ayah memalingkan wajah menyeka air mata, dan ibu memegangi dadanya sambil menangis tersedu-sedu. Akhirnya, tiba giliran saya untuk bersaksi. Saya maju ke depan sambil menggendong putri kecil saya dan memapah Banyu. Berdiri di mimbar saksi, saya menatap majelis hakim dengan tegas. Dengan suara gemetar namun mantap, saya berkata, "Nama saya Mita. Saya tidak punya apa-apa selain kedua tangan yang kapalan dan cinta untuk adik saya yang menderita lumpuh otak. Saya bukan orang yang berani, tapi saya tidak bisa diam saat melihat adik saya dipukuli hingga tubuhnya penuh lebam. Saya membawa bukti-bukti ini bukan untuk balas dendam. Saya menuntut keadilan untuk adik saya dan orang-orang lemah lainnya. Mereka tidak bisa bicara, tidak bisa meminta tolong. Jika kita mengabaikan mereka, mereka akan selamanya terinjak-injak." Tepuk tangan terdengar dari bangku pengunjung. Saya menangis, tapi hati saya terasa ringan seolah beban berat telah terangkat. Saya tidak merasa malu atau hina lagi. Saya hanya melakukan hal yang benar. Sidang berlangsung selama beberapa hari. Akhirnya, putusan dibacakan. Kepala panti divonis hukuman berat, dan petugas yang terlibat langsung dalam pemukulan juga mendapat hukuman setimpal. Panti itu ditutup, dan semua pasien dipindahkan ke tempat baru di bawah pengawasan ketat. Mendengar itu, seluruh tubuh saya merinding. Ibu terduduk di kursi dan menangis sambil berkata, "Tuhan menolong kita." Ayah menggenggam tangan saya erat. Ia tidak berkata apa-apa,
tapi matanya penuh dengan kebanggaan. Sejak hari itu, udara berat yang menekan keluarga kami perlahan mulai sirna. Banyu kini telah kembali ke rumah, tidak perlu lagi berada di tempat gelap itu. Saya masih tetap polos, tapi saat duduk di samping saya, ketakutan di matanya telah hilang. Ia lebih banyak tersenyum, dan sering memanggil nama saya seolah berkata, "Kakak ada di sini." Putri saya tumbuh dengan sehat. Matanya yang jernih menjadi cahaya baru di rumah kami. Ayah mulai berkebun sayur lagi di halaman belakang. Dan ibu fokus merawat cucunya, bayangan kesedihan di wajahnya memudar. Meskipun miskin, rumah kecil kami dipenuhi tawa. Masih ada orang yang berbisik-bisik saat melihat kami di pasar. Tapi saya tidak peduli lagi. Saya tahu gunjingan dunia tak akan pernah berhenti. Yang penting adalah saya telah hidup sesuai dengan hati nurani saya. Saya telah melindungi Banyu, melindungi anak saya, dan membawa sedikit cahaya bagi orang-orang lemah lainnya. Suatu sore, saya duduk di teras sambil menggendong anak saya. Banyu duduk di samping, tertawa sambil bertepuk tangan. Sinar matahari senja yang hangat menyinari wajah kami. Saya menatap langit dan berbisik, "Ayah, Ibu, aku berhasil. Mungkin tidak sempurna, tapi aku telah menepati janjiku pada adikku. Dan aku percaya, di suatu tempat di langit sana, jiwa-jiwa yang tak bersalah juga merasa sedikit terhibur." Malam itu, ayah duduk di samping saya dan berkata dengan suara rendah, "Mita, ayah minta maaf karena dulu ayah terlalu lemah dan hampir menyerah. Tapi berkat kamu, ayah sadar, kekuatan sejati itu bukan dari otot, tapi dari hati. Putriku, kamu telah melakukan sesuatu yang pantas dibanggakan oleh seluruh kampung, seluruh masyarakat." Saya bersandar di bahu ayah dan menangis. Saya merasakan kehangatan dan penghiburan langka yang telah lama saya rindukan. Tahun-tahun berlalu, luka di hati masih ada, tapi saya belajar untuk hidup dengannya. Setiap kali anak saya memanggil ibu, saya mendapatkan kekuatan baru. Banyu masih membutuhkan perawatan saya, tapi saya tidak lagi menganggapnya sebagai beban, melainkan sebagai makna hidup saya. Kisah saya menjadi perbincangan banyak orang. Ada yang terharu, ada yang mengatakan telah belajar tentang betapa menakutkannya diam. Saya tidak menganggap diri saya sebagai pahlawan. Saya hanyalah seorang kakak dan seorang ibu yang melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi orang-orang yang saya cintai. Tapi saya percaya, kebenaran hanya bisa bertahan jika ada seseorang yang berani bersuara. Suatu pagi yang cerah, putri saya berjalan tertatih-tatih di halaman, dan Banyu duduk di sampingnya, bertepuk tangan dan ikut tertawa. Tiba-tiba saya merasakan kedamaian menyelimuti hati. Saya sadar, setelah semua badai itu berlalu, yang tersisa bukanlah kehormatan yang kembali atau keadilan di pengadilan, melainkan cinta keluarga. Cinta itulah yang menjaga kami agar tidak hancur, yang menuntun kami melewati kegelapan menuju cahaya. Saya mengangkat kepala. Sinar matahari pagi bersinar terang. Seolah berjanji pada hidup saya sendiri, saya berbisik pelan, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan adikku dan anakku. Karena aku telah belajar bahwa cinta adalah satu-satunya api yang membuat manusia bisa mengatasi segala penderitaan. Kisah Mita, yang selama 8 tahun, tulus merawat adiknya yang lumpuh otak, kemudian menghadapi kebenaran yang mengejutkan dan mempertaruhkan segalanya untuk mengungkap kebenaran, meninggalkan kita pelajaran yang mendalam diiringi air mata. Bahwa cinta adalah kekuatan terbesar. Cinta itulah yang membuat seorang wanita yang tampak lemah mampu melawan ketidakadilan dan melindungi keluarganya dari kegelapan yang kejam. Melalui kisah ini, kita menyadari, sekeras apapun hidup, selama kita menjaga api cinta di dalam hati, kita bisa mengatasi segalanya. Terkadang, diam adalah bentuk persetujuan terhadap kejahatan. Tapi jika ada satu orang saja yang berani bersuara, kebenaran akan terungkap dan keadilan akan semakin dekat. Mita telah membuktikan bahwa keberanian yang lahir dari cinta pada keluarga bukan dari kekuasaan, uang, atau kehormatan adalah yang mampu menggerakkan hati manusia dan mengubah masyarakat. Pelajaran yang tersisa bagi kita semua adalah untuk menghargai keluarga, melindungi yang lemah, dan tidak berpaling dari penderitaan orang lain. Mungkin saja perhatian kecil dan tindakan berani Anda, suatu hari nanti bisa menyelamatkan hidup seseorang. Ingatlah, cinta dibuktikan bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan, dan jalanilah hidup di mana Anda bisa bangga pada diri sendiri,
karena tidak diam di hadapan ketidakadilan. Jika cerita hari ini memberikan gema yang dalam di hati Anda, mohon dukung kami dengan berlangganan dan mengaktifkan notifikasi. Setiap perhatian dan dukungan Anda menjadi kekuatan untuk menyebarkan kisah-kisah hangat yang membantu kita membangun dunia yang lebih baik. Semoga cinta menjadi lentera di dalam keluarga Anda dan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Uluran tangan hangat yang Anda berikan hari ini, mungkin besok akan kembali kepada Anda atau keluarga Anda. Dan percayalah satu hal, selama kita tidak menyerah satu sama lain, kegelapan sepekat apapun pada akhirnya akan sirna.